Materi di alam dapat dibagi menjadi zat murni dan campuran. Bila dikaji lebih mendalam lagi, zat tunggal atau zat murni yang ada di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli kimia menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9, dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semi-logam. Berikut ini disajikan beberapa contoh unsur logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambang unsurnya. Berikut ini disajikan beberapa contoh unsur non-logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambang unsurnya. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Para ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius. Unsur-unsur yang sudah diberi nama dan diberi simbol selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut ini adalah perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Pada unsur logam, berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Sedangkan pada unsur non-logam, ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Pada logam, unsur dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sedangkan pada unsur non-logam, bersifat rafuh dan tidak dapat ditempa. Pada unsur logam bersifat konduktor, listrik, dan panas. Sedangkan pada unsur non-logam bersifat non-konduktor kecuali grafit. Unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya besi dan tembaga. Banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Beberapa kegunaan lain dari beberapa unsur dapat dilihat pada tabel berikut.
Unsur natrium secara umum berguna sebagai bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Unsur strontium dalam bentuk senyawa digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering.